Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Sebelumnya, saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen konflik, yaitu Bapak Epinopiar, SEME, dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, nama saya Eva Cahyati dengan nomor induk mahasiswa 119200014. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari manajemen konflik. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dari pengertian konflik. Teman-teman tahu nggak sih apa itu konflik? Nah, konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcokan atau perselisihan atau juga pertentangan. Nah, dalam ilmu politik, konflik itu selalu dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan juga revolusi. Nah, pengertian konflik itu sendiri adalah perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dengan individu, bisa juga individu dengan kelompok, atau antara individu atau kelompok dengan pemerintah, sebuah perusahaan, atau juga sebuah organisasi. Selanjutnya, nah, apa sih bedanya konflik dan juga manajemen konflik? Jadi konflik itu adalah perselisihan atau pertentangan ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik. Manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Jadi kalau konflik itu sebuah perselisihan atau pertentangannya, kalau manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola dengan menyusun strategi agar menciptakan resolusi yang diinginkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ada juga jenis-jenis dari konflik. Ada berapa ya kira-kira jenis-jenis konflik? Yang pertama, ada konflik dari dalam diri sendiri. Yang kedua ada konflik antar pribadi. Yang ketiga ada konflik individu dengan kelompok. Yang keempat ada konflik antar kelompok. Dan yang kelima ada konflik antar organisasi. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai poin-poin atau jenis-jenis konflik yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, konflik dari dalam diri sendiri. Konflik dari dalam diri sendiri terjadi pada diri sendiri atau pada individu yang mengalami konflik batin yang berkaitan dengan berbagai macam pilihan. Yang kedua, ada konflik antar pribadi. Yang kedua ada konflik antar pribadi, di mana biasanya terjadi apabila ada dua orang atau lebih yang dipicu perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, perbedaan orientasi, dan lain-lain dan sebagainya. Yang ketiga, ada konflik individu dengan kelompok. Nah, konflik individu dengan kelompok ini biasanya terjadi jika kebijakan kelompok tidak dapat disepakati secara bulat. Itu dari konflik individu dengan kelompok. Selanjutnya, poin yang keempat atau jenis yang keempat adalah konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini biasanya terjadi jika antar unit kerja dalam suatu organisasi karena masing-masingnya memiliki unit kerja atau memiliki tugas yang berbeda. Nah, di situ timbul terjadi konflik. Yang kelima yaitu konflik antar organisasi. Nah, konflik antar organisasi ini biasanya terjadi karena adanya banyak organisasi atau sebuah perusahaan yang berbeda. Lanjut. Nah,
saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur konflik. Yang pertama, di dalam unsur-unsur konflik ini ada 3. Yang pertama ada aktor. Aktor itu sangat penting ya teman-teman peranannya buat dari unsur konflik seperti itu. Jadi aktor ya, dimana aktor adalah di sini minimal terdapat 2 pihak yang bersengketa atau yang berselisih gitu. Jadi aktor ini tadi yang saya sebutkan sangat penting gitu dari unsur konflik gitu. Yang kedua ada objek. Objek itu terdapat objek yang dipertentangkan atau yang diperselisihkan gitu, atau yang disengketakan gitu. Intinya ada objek, terdapat objeknya yang membuat atau pemicu dari konflik. Yang ketiga ada situasi. Situasi itu aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku seperti itu. Lanjut saya akan menjelaskan tentang apa aja sih pemicu atau penyebab konflik atau penyebab yang bisa menyebabkan konflik seperti itu. Yang pertama adanya kepentingan. Yang kedua biasanya adanya perbedaan pengertian atau perbedaan pemahaman. Yang ketiga adanya perbedaan cara pandang. Yang keempat adanya ketidakjelasan tujuan. Yang kelima adanya perbedaan peraturan yang dianut. Dan yang keenam adanya perubahan situasi baru. Lanjut yaitu saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen konflik. Ada 5 strategi dalam manajemen konflik. Yang pertama ada akomodasi, ada avoiding, ada kompromising, kolaborasi, dan juga kompetisi. Nah, biar lebih jelasnya saya akan menjelaskan 5 strategi yang saya tadi sebutkan. Nah, yang pertama ada akomodating, teman-teman. Jadi, akomodating ini adalah penggunaan strategi akomodasi terjadi salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai tanpa konflik atau menganggap bahwa masalah kecil yang ditoleransi itu. Jadi inti dari strategi akomodatif ini adalah menampung semua keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik yang bahkan seringkali bertentangan dengan kemauan dari salah satu pihak. Yang kedua ada avoiding atau menghindar. Nah, strategi menghindar adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan sendirinya seiring dengan waktu tanpa konfrontasi. Yang ketiga, ada strategi kolaborasi atau kolaborasi. Nah, kolaborasi dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Nah, strategi kolaborasi mencakup memang cukup baik. Strategi kolaborasi itu memang cukup baik dalam mengikat komitmen masing-masing pihak. Namun dalam menerapkan strategi ini perlu hati-hati gitu, karena tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini. Nah, lanjut yang keempat yaitu strategi kompetisi gitu ya. Yang keempat yaitu kompetisi atau kompetisi. Kompetisi dicirikan dengan adanya pihak menang atau juga yang lainnya pasti kalah. Kalau ada yang menang pasti ada yang kalah gitu. Namanya kompetisi, strategi kompetisi atau kompetisi. Strategi penanganan konflik dengan membuat kompetisi dapat menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkatkan produktivitas. Pihak-pihak yang berkompetisi juga termotivasi untuk mengalahkan satu sama lain. Jadi berlomba-lomba berkompetisi gitu untuk mencapai suatu kemenangan di dalam konflik. Nah, selanjutnya yaitu strategi kompromising atau kompromi. Strategi kompromi adalah strategi yang mengorbankan
Biasanya, panggilan untuk kedua belah pihak untuk menyerahkan unsur posisi mereka untuk mendirikan sebuah diterima. Jika tidak menyenangkan, berarti menjadi solusi. Strategi ini berlaku paling sering dalam konflik di mana pihak-pihak memegang kekuasaan kurang lebih setara, seperti itu. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.